Perkenalkan, nama saya Kartika Simanjuntak. Saya dari Prodi Sejarah Pagi. NIM saya 21872011074. Di sini di video saya kali ini saya ingin menjabarkan jawaban-jawaban dari soal UAS sosiologi saya. Yang pertama, menariknya judul penelitian. Mengapa saya meneliti sebuah buku sejarah Timur Tengah, yaitu Timur Tengah menjadi tempat lahirnya agama Samawi yang terbesar di dunia, tempat ziarah umat Kristen, Islam, dan Yahudi di seluruh dunia juga. Sebuah kawasan yang sangat kaya dengan peradaban dunia, Timur Tengah memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi yang melimpah. Limpahan minyak bumi dan kekayaan objek wisata budaya dan objek wisata religius yang mampu membuat keuntungan besar, menyebabkan kawasan Timur Tengah diwarnai berbagai ragam konflik, kepentingan konflik intern, konflik ekstern, dan berbagai corak ragam organisasi yang berbentuk. Poin yang B, soalnya yaitu jelaskan dua teori sosiologi yang ada dalam penelitian. Menurut saya, dalam buku sejarah Timur Tengah ada 3 jenis materi sosiologi, tapi menurut saya hanya dua yang terlibat kepada pelajaran sosiologi. Yang pertama, kehidupan sosial, dan yang kedua, kondisi sosial dan budaya. Yang C, integrasi teori sosiologi dengan peristiwa sejarah. Yang pertama, teori fungsionalisme atau struktur fungsional dari Emil Durkheim. Dalam teori ini, Durkheim melakukan pengkajian terkait konsep tatanan sosial dan melihat bagaimana masyarakat dapat hidup secara harmonis. Melalui konsep tersebut, di mana teori ini melakukan pengkajian pada level makro, yaitu dengan menilai bagaimana aspek masyarakat dapat berfungsi. Dan teori fungsionalisme ini menjelaskan pemikiran Durkheim yang dijelaskan melalui pendekatan sistem. Pendekatan ini mengibaratkan masyarakat sebagai organisme hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, yang dianalisis dengan sebuah struktur yang saling berfungsi. Dalam teori ini dijelaskan organisme hidup menyatu dalam suatu tatanan sistem yang masing-masing organ memiliki fungsi sendiri dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, teori konflik dan alienasi dari Karl Marx. Karl Marx melalui teori konfliknya menjelaskan tentang bagaimana peran konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan. Konflik-konflik ini yang muncul secara konsisten selama masa revolusi sosial akibat dari adanya antagonisme kelas. Teori ini menjadi lebih menarik melalui konsep bourgeois dan proletar yang dikemukakan oleh Marx. Munculnya teori ini akibat dari adanya konsep kaum bourgeois yang melakukan penindasan terhadap kaum proletar. Kaum bourgeois dianggap sebagai kaum revolusioner yang mewakili perubahan radikal pada struktur masyarakat. Masyarakat kaum bourgeois ini menggunakan kekuasaannya dalam berbagai hal yang dapat berdampak pada perilaku diktator dengan mengeksploitasi kaum proletar. Kemudian, selain teori konflik, Marx juga mengemukakan tentang teori alienasi. Dalam teori alienasi dijelaskan tentang hilangnya kendali seorang akan hidupnya. Hal tersebut akibat dari kontrol yang dilakukan orang-orang yang memiliki kuasa. Yang ketiga, teori interaksionalisme simbolik Max Weber. Teori
interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa individu bertindak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap makna yang ada pada dunia. Teori ini juga menjelaskan bahwa setiap orang memberikan makna pada simbol yang kemudian mereka interpretasikan secara subjektif pada simbol-simbol tersebut. Teori ini memberikan perspektif pada sosiologi untuk dapat mempertimbangkan keberadaan simbol dan detail pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencari tahu arti dan makna di balik simbol-simbol. Selain itu, juga bagaimana hal tersebut dapat membantu orang untuk berinteraksi satu sama lain dilihat dari level analisisnya. Teori ini berada pada tingkat mikro dengan melihat interaksi antar individu satu sama lain. Dan soal nomor 2 yaitu deskripsikan 7 unsur kebudayaan pada tempat tinggal sekarang, lingkup atau desa atau kelurahan. Yang pertama, sistem bahasa. Bahasa yang digunakan di lingkungan perumahan saya lebih dominan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Adapun juga memakai bahasa Batak, tetapi itu hanya beberapa karena mereka saling beradaptasi menggunakan bahasa Batak kepada sesama orang Batak. Begitu. Dan yang kedua, sistem pengetahuan. Pada sistem pengetahuan ini, saya kurang mengetahui bahwa di tempat tinggal saya di bidang pengetahuan seperti apa, karena perumahan ini terlalu sangat sepi dan mungkin bahkan sangat sepi karena tidak ada masyarakat yang bersosialisasi satu sama lain. Sistem organisasi kemasyarakatan. Masyarakat sekitar perumahan sangat jarang bersosialisasi. Itu menyebabkan kurangnya organisasi masyarakat seperti tidak adanya gotong royong, tidak adanya bersih-bersih perumahan atau merapikan taman-taman. Itu semua tidak ada karena itu tadi, masyarakat di sini kurang bersosialisasi. Dan yang saya sebutkan tadi dari gotong royong, membereskan taman, itu semua diserahkan kepada tukang dan satpam. Yang keempat, sistem teknologi. Teknologi yang cukup bagus, sudah adanya CCTV untuk mengawas dan pengawasan yang cukup ketat saat ingin memasuki perumahan. Selanjutnya, sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang bisa dibilang cukup baik karena dominan masyarakat di perumahan ini dominannya ke kelas atas. Yang selanjutnya, sistem religi. Mempunyai rasa toleransi yang sangat tinggi pada setiap perbedaan agama, seperti tidak ada keributan saat sekumpulan jemaat Kristen sedang beribadah di rumah-rumah. Dan yang terakhir, sistem kesenian. Dari beberapa 6 bulan saya tinggal di sini, saya melihat ada beberapa warga yang membuat mural atau menghias dinding sekitar perumahan. Tetapi memang tidak setiap blok rumah yang membuat itu, hanya beberapa. Yang nomor 3, analisis pengaruh perubahan sosial dan modernisasi dari hasil deskripsi nomor 2. Yang pertama, tidak ada satupun penghuni yang ikut serta
dalam kegiatan lembaga masyarakat karena tidak pernah berinteraksi dan atau bersosialisasi. Seperti yang saya bilang, tidak adanya gotong royong, tidak adanya kerja bakti, tidak ada menghias taman atau yang lainnya. Yang kedua, tidak terjadinya interaksi antara penghuni dengan masyarakat membuat nilai sosialisasi yang selama ini mengalir menjadi terhambat, bahkan tersumbat. Kegiatan-kegiatan masyarakat dan acara-acara masyarakat hingga saat ini juga tidak pernah diikuti oleh para penghuni perumahan. Pengelola hanya dimintai bantuan untuk kesuksesan secara kampung. Mungkin ini seperti masyarakat perumahan sekitar sini hanya menyumbang dana, dan yang melakukan kegiatannya yaitu seperti tukang kebun, tukang sapu, satpam, dan lain-lain. Yang ketiga, interaksi sosial penghuni perumahan dengan masyarakat sekitar saat ini tidak pernah terjalin, atau saat ini penghuni perumahan tidak melakukan interaksi dengan masyarakat sosial. Bahkan antar penghuni rumah satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal, walaupun itu tetangga sebelah belum tentu saling mengenal. Sebenarnya itu sudah jelas, jadi saya tidak akan menjabarkannya lagi. Yang keempat, jelaskan konsep keterkaitan antara mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial. Berikan contoh realita peristiwa untuk menggambarkan secara detail menggunakan bagan. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Mobilitas seseorang untuk bisa melaju dari satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya sangat terbatas, khususnya dari lapisan sosial masyarakat kelas atas. Perpindahan atau mobilitas yang terjadi hanya secara horizontal, sementara perpindahan secara vertikal sangat sulit, bahkan tidak bisa terjadi. Kondisi stratifikasi sosial tertutup ditandai dengan tetap beradanya orang-orang di lapisan tersebut. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka berkaitan dengan mobilitas sosial atau perpindahan masyarakat. Pada stratifikasi sosial terbuka, semua orang dari semua lapisan bisa melakukan mobilitas sosial, baik mobilitas sosial naik maupun mobilitas sosial turun. Hal ini menghasilkan sistem pelapisan sosial yang bersifat dinamis. Dengan konsep tersebut, maka semua orang berpeluang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai suatu status tertentu berdasarkan usahanya masing-masing. Hal ini yang membuat stratifikasi sosial juga memiliki konsep meritokrasi atau konsep yang melihat pencapaian status sosial seseorang berdasarkan kemampuan dan pencapaiannya di masyarakat. Contohnya seperti orang-orang yang naik status kelasnya dengan menjadi pengusaha kaya atau orang-orang yang naik jabatan dengan kerja kerasnya. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran itu konsep stratifikasi menunjukkan adanya perpindahan atau mobilitas sosial yang dilakukan individu dari stratifikasi yang tertutup menuju stratifikasi yang terbuka. Stratifikasi sosial campuran ini merupakan gabungan dari stratifikasi secara individu dengan strata kelas atas dengan kelas bawah. Perpindahan dapat terjadi dengan kemungkinan kelas bawah naik kasta menjadi kelas atas atau sebaliknya. Yang kelima, deskripsikan kebermanfaatan mempelajari ilmu sosiologi dalam satu semester ini, terutama sebagai ilmu bantu dalam pendidikan sejarah. Yang pertama, mempelajari ilmu sosiologi akan membantu seseorang melihat siapa dirinya dengan lebih jelas, baik itu sebagai individu atau pribadi, dan utamanya sebagai anggota masyarakat atau kelompok. Yang kedua, mempelajari sosiologi akan membantu seseorang mengkaji posisinya di dalam masyarakat dan juga melihat dunia atau budaya lain yang belum ia ketahui sebelumnya. Yang ketiga, mempelajari ilmu sosiologi akan membantu seseorang memperoleh pengetahuan mengenai beragam bentuk interaksi sosial yang
maaf yang ada di dalam masyarakat, baik itu antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Yang keempat, mempelajari ilmu sosiologi akan membantu seseorang mengendalikan perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, mempelajari ilmu sosiologi akan membantu seseorang lebih memahami norma, tradisi, keyakinan, dan juga nilai-nilai orang yang dianut oleh masyarakat, dan juga membantu memahami perbedaan yang ada di dalamnya. Yang terakhir, mempelajari ilmu sosiologi akan membuat seseorang, khususnya generasi penerus bangsa, supaya lebih tanggap, kritis, juga rasional dalam menghadapi gejala sosial yang kompleks dalam masyarakat. Pemahaman yang baik akan membuat seseorang mampu mengambil sikap juga tindakan yang tepat dan akurat. Sekian dari jawaban UAS saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih.